action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Saya Fikri Adjara Rusli. Aku Nabila Rahmada Wijaya. Perkenalkan, nama saya Karen Mawati. Saya Bunda Nur Humairah. Saya dari Pihak. Kali ini kelompok 1 ingin mewawancarai Ketua RW 06 yang bernama Bapak Haji Jojo. Selamat menyaksikan. Everything you say, it's not important what you stand for. You ask it really made the one I'll be gone before you're done Bapak, saya mau nanya nih Pak. apaan tuh? Bagaimana cara terpilihnya Bapak sebagai Ketua RW? Oh, bagaimana caranya bisa terpilih ketua RW? Iya. Pertama, ya, dulu saya RT di komplek ini karena sudah 4 periode dan masyarakat tahu kinerja Pak RT ini. Kemudian banyak RT-RT yang meminta untuk jadi RW. Akhirnya ada tim sukses memberitahu ke warga RW 06, ini loh calon RW kita yang akan datang. Jadilah kita pemilihan RW, ada 3 kandidat. Nah, tahu namanya siapa ini? Pak siapa? siapa namanya? Di mana rumahnya? Nah, itu kandidat alhamdulillah menang. Nah, satu periode itu tahun 2021 kan 3 tahun waktu itu sampai 2024. Karena kinerjanya bagus, 2024 dipilih lagi calon tunggal sampai sekarang, sampai tahun 2029, karena yang sekarang ini 5 tahun. Nah, jadi kenapa terpilih? Karena masyarakat memilih mungkin karena ingin perbaikan di wilayahnya. Karena Pak RW-nya ini kinerjanya bagus, jadi terpilih. Nah, Berarti gitu. Bapak dipercaya oleh masyarakat. Dipercaya oleh masyarakat. Ya. Terus Untuk pertanyaan kedua, sejak kapan Bapak menjabat? untuk periode pertama itu dari tahun 2021 sampai 2024. Periode kedua 2024 sampai 2029. Nah, waktu itu berakhir di bulan November. Bulan Desember pemilihan lagi, jadi lagi, terpilih lagi. Terus apa lagi? Terus strukturalnya bagaimana dan apa saja? Strukturnya Apa aja? struktur RW itu yang utama yang ada SK-nya itu sekretaris, ketua, sekretaris, bendahara, itu KSB. Nah, dari situ ada bidang-bidang, contohnya bidang kepemudaan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang keagamaan. Ya. Nah, di RW itu ada PKK-nya. Nah, PKK itu jadi satu kesatuan dengan RW. PKK. Nah, PKK itu ada lagi kegiatannya, posyandu. Nah, itu ada lagi kader-kader posyandu, ada kader Jumanti. Berarti banyak anggotanya, banyak strukturalnya. Banyak. Terus apa lagi? Yang keempat, suka dukanya selama menjabat sebagai RW. Sukanya kita bermasyarakat, banyak mengenal masyarakat, ya, bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa kita menjaga lingkungan yang aman, tertib dan guyup.
dan itu menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah, dari kelurahan, dari kecamatan. Dukanya itu kerjanya bisa-bisa 24 jam, bisa-bisa tapi nggak setiap saat. Misalnya ada warga yang minta pertolongan pada malam hari, ada kebakaran, ada apa, bukan kita harus terjun, Harus sigap ya Pak ya? terus sigap, itu bukannya. Berarti Bapak kalau misalnya jadi RW harus nggak bisa kerja 24 jam buat ngelayanin warga. Harus bisa, karena dari mulai lahir, orang lahirkan sampai orang meninggal, Pak RW itu harus tahu, Iya, mendata ya Pak ya? mendata. Makasih Pak. Nah, selanjutnya itu apa harapan Bapak untuk generasi muda di lingkungan RW ini? Nah, harapannya jadilah generasi muda yang baik, yang punya gagasan, punya ide, dan jauhi dari hal-hal yang negatif, ya. Misalnya narkoba, tawuran, nih tawuran lagi ngetren nih, tawuran, ya, itu hindari, karena sanksi dari tawuran itu gak main-main, bisa kena sanksi hukum, bisa juga KJP-nya dicabut, rugi orang tua membiayain, tapi tawuran segala macam. Juga bombastic side eye, criminal. Jangan mendekati hal-hal yang buruk, misalnya pacaran terlalu jauh, ya, jatuh pacaran terlalu jauh sehingga maaf berhubungan intim, itu hindari. Jadilah generasi yang tangguh, ya, generasi masa depan. Kan siapa tahu nih dari semuanya ini, kita nggak tahu kalau Allah mengizinkan ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi apa gitu kan, gitu. Pertanyaan selanjutnya, tugas utama Bapak sebagai ketua RW Tugas utama. utamanya adalah mengkoordinasikan para ketua RT untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan di lingkungannya, juga melayani warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan, dan koordinasi dengan pemerintah, misalnya dengan kelurahan. Itu tugas utamanya. Apa kegiatan yang sering diadakan di lingkungan? Kegiatannya misalnya kegiatan kerja bakti, ya, terus kegiatan majelis taklim, terus kegiatan sosial, misalnya mengunjungi posyandu, ya. Selanjutnya, bagaimana Bapak memastikan informasi penting tersampaikan ke semua warga? Itu dari setiap RW punya grup RT. Informasi itu disampaikan di grup WA RT. Nah, RT punya grup WA warga. Nah, dari RT informasi itu di-share lagi ke grup RT, ke grup warga. Tuh. Menyalurkan ya? Nge-share itu lebih cepat. Saya mau nanya, bagaimana cara Bapak RW ini mengatasi masalah keamanan? Mengatasi masalah keamanan, pertama kita punya tim keamanan, security atau satpam, satu. Kedua, mensosialisasikan ke warga untuk menjaga keamanan diri masing-masing. Contoh, kalau punya kendaraannya digembok double, misalnya, terus pintu juga, terus adakan siskamling. Kedua, apa kegiatan sosial yang rutin yang dilakukan oleh Pak RW?
kegiatan sosial yang rutin adalah kita mengadakan santunan misalnya, tapi nggak rutin itu. Kalau yang rutin tiap bulan itu mengadakan posyandu balita, ya, posyandu lansia, ada lagi posbindu. Posbindu itu adalah campuran antara lansia dengan remaja dan pemuda. Jadi mengantisipasi kesehatan warganya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana nih cara Bapak menangani bencana atau keadaan darurat di Kita menghimbau, contoh misalnya bencana banjir. Bencana banjir sebelum terjadi misalnya hujan besar, kita menginformasikan nih ke RT keluarga, hati-hati nih bakal hujan besar, saluran-saluran dibersihkan, got-got dibersihkan supaya tidak luber. Untuk kebakaran, misalnya kebakaran, hati-hati kalau misalnya keluar rumah atau bepergian jauh, kontrol tuh jangan sampai meninggalkan kompor yang sedang menyala. Terus listrik kalau bisa ditinggal dicabut-cabutin. Jadi bencana yang terjadi di wilayah ini kan hanya banjir dan sama kebakaran. Kalau longsor kan nggak ada sini, yang rumahnya di tebing. Apakah Bapak memiliki strategi untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan memastikan bahwa kebutuhan mereka ini terpenuhi? Strateginya kita setiap bulan atau setiap 3 bulan mengadakan rapat dengan RT, kemudian dihimbau kepada Pak RT-nya untuk mendata warganya, ya, apakah warganya ada yang perlu dibantu, miskin atau rumahnya mau rubuh, ya itu harus didata, dilaporkan. Contoh ada program bedah rumah, ini udah pernah di RW 6 ini, rumahnya udah mau rubuh, mereka kalau masak pakai payung karena atapnya sudah nggak ada, kita mengajukan tuh ke Basnas, akhirnya disetujui lah itu bedah rumah. Yang tadinya rumah tidak layak huni jadi layak huni. Itu. Saya ingin bertanya Bapak, apa Bapak memiliki pengalaman dalam kegiatan kemasyarakatan? Memiliki. Apakah ada anggaran untuk kegiatan sosial? Anggarannya dari pemerintah ada, namanya anggaran tugas dan fungsi, ya itu tidak besar, hanya cukup untuk operasional RW. Nah, anggarannya kalau dibutuhkan ya kita melakukan gotong royong, anggarannya gotong royong, patungan dari warga tuh. Pertanyaan ketiga, apakah ada fasilitas umum seperti tempat ibadah, posyandu, atau taman bermain? Fasilitas umumnya pertama kita punya sekretariat RW. Terus untuk posyandu, karena ada 3 nih posyandu tuh, ada posyandu Permata Bunda 1, posyandu Permata 2, posyandu Permata Bunda 3. Itu posyandu kadang-kadang di sekretariat RW, terus di lingkungan RT, ya ada tempat kumpul. Nah itu setiap posyandu itu punya cakupan, karena di RW 6 itu kan RT-nya banyak, ada 20. Tiap posyandu itu cakupannya 5 sampai 6 RT di posyandu. Terus tempat ibadah ya banyak lah, tempat ibadah kan kecil-kecil, musola banyak. Ya. Bagaimana proses pengambilan keputusan di RW? Pengambilan keputusan, kita ambil keputusan kalau ada sesuatu yang akan diputuskan, kita musyawarah untuk mengambil mufakat. Setelah musyawarah mufakat, warga setuju, ambil keputusan. Jadi keputusannya tidak sendiri,
kita musyawarahkan dulu, ya, supaya tidak ada masalah di belakang hari. Bagaimana cara Bapak menggalang dana untuk masyarakat? Menggalang dana, pertama kita mengadakan sosialisasi, terus menghimbau, dan kita 2 hours later. menghimbau, memohon kepada warga untuk bergotong royong. Ada sesuatu yang akan untuk kegiatan, bergotong royong untuk menyumbang seikasnya, menggalang dananya dari situ, membuat proposal misalnya, dan itu legal karena kita ada kegiatan anggarannya dari warga untuk warga. Contoh untuk kegiatan Agustusan, ya, untuk kegiatan keagamaan. Nah itu kegiatan dari warga untuk warga, sehingga kita bikin proposal dari warga, dan ini tidak merupakan satu yang tidak dipaksakan, dan warga ikhlas. Ada berapa RT di RW ini? 20. Apakah ada rencana perbaikan infrastruktur? Tuh nanti kita ajukan tuh, di sana jalannya rusak, salurannya harus diperbaiki. Itu diajukan ke instansi terkait melalui kelurahan. Kita bersurat, mohon perbaikan jalan ini, mohon perbaikan saluran ini. Nah, kita bersurat ke Pak Lurah. Pak Lurah dilanjutkan lagi ke instansi terkait, misalnya jalan ke Dinas Bina Marga, ya. Saluran ke Dinas Sumber Daya Air. Itu. Apa alasan Bapak ingin menjadi ketua RT di RW 06? Pengabdian. Hah? Oh, iya. Ya kan? Kan ada istilah, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Emang mau cari apa jadi RW jadi RT? Mau cari uang? Nggak bisa. Iya. Nggak juga kan? Yang ada adalah pengabdian yang berguna buat masyarakat, jadi tokoh masyarakat. Itu. Nama aslinya Bapak siapa? Nama aslinya. Tadi kan apa namanya siapa? Jojo. Jojo Siswoyo. Siswoyo. Terus? Tanggalan sama tempat lahirnya? Apa itu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tidak. Kalau Mbak Beni apa-apa. Gak apa-apa. Jika diizinkan. Ya baik, terima kasih Mbak.